Sahabat bonsai, akar sulur mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penyempurnaan batang bonsai kimeng. Apa peranannya? Simak videonya berikut ini. Sahabat bonsai, ini adalah contoh bahan bonsai kimeng hasil dari teknik gabung beberapa tahun yang lalu. Awalnya batang bahan bonsai ini terdiri dari beberapa yang kita gabung seperti tutorial video sebelumnya. Ini merupakan teknik yang paling efektif dalam hal pembesaran batang bonsai, terutama jenis kimeng dan hibrid. Karena seiring perjalanan waktu dengan menggunakan teknik gabung, maka setiap item, setiap batang yang kita gabung itu nantinya akan menyatu. Akan tetapi di sini proses penyatuannya pasti akan meninggalkan atau masih ada rongga-rongga yang perlu kita isi dengan batang. Tujuannya agar nanti bisa bulat sempurna, seolah-olah batang bahan bonsai ini merupakan satu pohon, atau tidak terkesan bahwa ini adalah hasil gabungan dari beberapa pohon. Nah, bagaimana menyikapi jika ada rongga-rongga yang masih tersisa? Meskipun batang yang kita gabung sudah mulai menyatu, kita manfaatkan akar sulur yang dimaksud tadi. Misalnya seperti ini, kita lihat lebih dekat. Ini batang gabungan, ini juga batang gabungan. Setelah di sini lengket, akan tetapi di sini masih ada rongga. Nah, karena di sini ada salah satu sulur yang mulai tumbuh subur karena sudah sampai ke media tanam, maka sulur ini tidak kita bersihkan, tidak kita potong, tetapi kita tutupkan ke rongga-rongga yang masih ada, sehingga nantinya setelah beberapa bulan atau tahun nanti ini akan membesar dan menutup rongga yang ada ini. Ini salah satu contoh. Yang kedua, ini masih meninggalkan rongga juga, maka kita ambil sulur yang ada di atasnya, kita tarik ke bawah, kita masukkan ke media tanam. Awalnya sulurnya kecil seperti ini, kan, tetapi setelah dia masuk ke media tanam, dia sudah mendapatkan nutrisi yang baik, akhirnya akar sulur ini membesar. Nah, seperti ini. Kita tinggal menunggu setelah ini membesar dan pada akhirnya akan menutupi rongga yang ada di sini. Pada awalnya bisa kita manfaatkan tali rafia boleh untuk menahan agar sulur ini bisa terarah untuk menutupi rongga-rongga yang ada di sini. Ini lagi, ini masih terdapat banyak rongga. Tetap kita manfaatkan akar sulur, kita masukkan di sini. Ini juga awalnya ini tidak ada akar sulur, akan tetapi bagaimana caranya agar akar sulur bisa tumbuh dan membantu dalam penutupan rongga-rongga yang ada di sekitar pohon. Kita buat luka di sini, muncul akar, kemudian akar ini kita beri media menggunakan plastik, semacam plastik es lilin itu ya, sehingga akar yang keluar tadi akan tumbuh subur memanjang sampai ke media tanam. Setelah ke media tanam, media yang ada di dalam plastik kita sobek, kita lepas, kita arahkan supaya menutup rongga seperti ini. Sama ini juga bekas luka untuk menumbuhkan akar.
Dari sisi sebelah sini juga ini juga akar sulur kita manfaatkan, kita tata sedemikian rupa bagaimana caranya bisa menutup semua rongga yang ada pada bahan bonsai hasil dari teknik gabung ini. Ada dari komunitas yang lain atau di sini juga bisa memanfaatkan batang kecil-kecil untuk kita tempel di sini. Setelah menempel kita potong, maka fungsinya dia juga sama untuk menutup rongga yang belum bisa tertutup oleh batang atau akar sulur yang lain. Banyak teknik yang bisa digunakan. Di sini saya mencoba menggunakan teknik pemanfaatan akar sulur dalam penutupan rongga pada batang bahan bonsai kimeng. Jadi banyak teknik yang bisa digunakan pada jenis tanaman bahan bonsai kimeng ini, karena sifat dari pohon kimeng ini sangat fleksibel, bisa kita arahkan, bisa kita atur, bisa kita munculkan akar dan lain sebagainya. Kita lihat dari sisi belakang. Nah, contohnya seperti ini lagi. Ini kalau tidak ada akar sulur, ini agak cekung ke dalam, maka terkesan ini masih berongga, sehingga sulur yang ada kita tarik ke bawah, kita masukkan ke media tanam, akhirnya mulai membesar. Setelah sekian waktu nantinya ini akan membesar sehingga mampu menutup kelemahan yang ada di sini. Rongga-rongga yang ada di sini akan tertutup oleh akar sulur yang sudah membesar tadi. Oh, ini lagi. Agar tidak keluar jalur yang kita inginkan, maka ini kita tahan dengan tali. Sementara setelah dia ke media tanam dan mulai subur, tali bisa dilepas, atau kita tunggu dulu sampai akar sulur ini mulai membesar. Tujuannya agar tidak gerak kemana-mana lagi, bisa. Jadi banyak cara yang bisa digunakan sahabat bonsai, tergantung kita punya ide yang bagaimana, atau kita bisa belajar dari media-media sosial. Banyak para master yang memberikan teknik-teknik atau tutorial-tutorial bagaimana cara memperindah bahan bonsai, terutama jenis kimeng. Dan jangan lupa juga, jika akar sulur ini sudah sampai ke tanah, kita perlu mengarahkan akar ini supaya dia bergerak menyamping. Jangan sampai geraknya ke dalam atau terlalu ke dalam, pada akhirnya nanti mengurangi kesan bahwa akar sulur ini merupakan bagian dari batang yang utuh tadi. Yang pertama. Yang kedua, jika dia geraknya menyamping, itu nanti akan terkesan bahwa pohon, seandainya ini sudah jadi, bahwa pohon bahan bonsai yang sudah jadi ini mempunyai perakaran yang menyamping. Kalau kita tanam langsung, kita biarkan ke dalam, nanti perakaran yang ada di samping ini berkurang, artinya dalam jumlah juga dalam kualitas kaki-kaki kurang. Kalau ini kita manfaatkan juga, akhirnya nanti bisa keliling rapat dengan perakaran. Lebih indahnya seperti itu. Meskipun memang bahan bonsai atau bonsai itu tergantung selera masing-masing, tetapi idealnya memang pohon sebesar ini mempunyai perakaran yang banyak dan keluar menyamping semua. Jadi setelah sampai, kemudian yang bawah kita tarik ke sini, sini kita tahan dengan tali.
sahabat bonsai, jadi banyak teknik di sini bagaimana cara membuat bahan bonsai kita menjadi lebih sempurna. Mungkin di antara para penggemar bahan bonsai juga mempunyai teknik yang lebih bagus. Saya mohon kritik dan sarannya silahkan ditulis di kolom komentar. Saya kira itu video kali ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam satu hobi.